Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki keadaan kaum du'afa adalah sebuah kebaikan. Sahabatku, ketika kita melihat penderitaan si yatim, maka mestinya kita akan teriris-iris hatinya. Dia menginginkan sesuatu, tetapi mau meminta siapa karena tidak punya orang tua. Maka berbahagialah kalau kita hari ini, anak-anak kita terpenuhi segala kecukupannya. Sahabatku rahimakumullah, manakala kita melihat anak-anak fakir, orang-orang fakir, bahkan fakir miskin, kaum du'afa, tentu sebagai orang yang beriman harus tergerak hatinya. Maka inilah pentingnya kita bergerak, berjuang, berjihad sebagai amil. Sahabatku rahimakumullah, apabila kita mampu bekerja sama untuk mengangkat kaum du'afa, maka itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Setiap nafas si yatim, si piatu, si fakir, si miskin, bahkan si fakir miskin, maka kita akan memperoleh kebaikan demi kebaikan. Maka sungguh sangat merugi manakala kita hidup di dunia ini tidak peduli dengan kaum du'afa. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, dan anak yatim itu diurusi dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, seburuk-buruknya orang yang mempunyai rumah, yaitu manakala di rumah itu ada si yatim, tetapi dia memperlakukan yatim itu dengan keburukan. Rasulullah SAW pernah menekankan bahwa besok orang yang terus memperbaiki, menyayangi, berbuat yang terbaik untuk si yatim, untuk mengentaskan kemiskinannya, mengangkat pendidikannya, meluruskan cita-citanya, bahkan mengantarkan cita-citanya, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW kahataini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Maka memuliakan anak yatim akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Santunan kepada anak yatim itu bukan hanya pada momen-momen tertentu, tetapi selama anak yatim hidup, maka disitulah kebutuhan-kebutuhannya perlu kita pikirkan. Maka disinilah pentingnya kesemangatan, kekuatan dari seorang amil untuk menghimpun dana, bagaimana melobi para muzaki untuk cinta kepada anak yatim. Maka amalan yang dia peroleh, waktu yang ia sempatkan, tenaga, bahkan kadang dia mungkin kurang tidur, maka akan mendulang berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Keharmonisan amil dengan muzaki akan menyelamatkan si yatim untuk diangkat derajatnya. Beasiswa pendidikan misalnya, kesehatan, sampai ke jenjang yang tinggi, S1, S2, S3, sehingga ketika dia berhasil akan menggantikan kita yang sudah lanjut untuk bagaimana menebar kebaikan. Itulah kebaikan yang sangat luar biasa, sahabatku rahimakumullah. Karena itu teruslah berjuang, sahabatku. Kalau kita kebetulan diberi nikmat oleh Allah, mempunyai harta, maka berjuanglah dengan hartanya untuk mengangkat si yatim.
Kalau kita diberi ilmu, maka berjuanglah, bersedekahlah dengan ilmu yang akan menguatkan derajat si yatim. Kalau kita diberi tenaga, bagaimana anak-anak yatim itu merasa terhibur dengan kemampuan yang kita punya misalnya, keterampilan yang kita punya misalnya, maka bimbinglah anak-anak yatim itu dengan keterampilan yang kita punya. Jadi sahabatku rahimakumullah, menyayangi anak yatim itu bukan hanya menyantuni setiap tahun, setiap bulan Muharram saja kemudian berhenti. Bukan. Setiap saat. Selama nafas itu masih ada pada diri anak yatim, maka menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Sungguh sangat celaka bagi orang yang beribadah, tetapi di dalamnya tidak pernah menyayangi si yatim. Setelah kita peduli dengan anak-anak yatim, sahabatku rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana penderitaan kaum du'afa. Kaum du'afa itu, sahabatku rahimakumullah, juga butuh kasih sayang. Di saat dia sakit misalnya, dia bingung sehingga sakit akan bertambah sakitnya, maka perlu uluran tangan. Kejiwaannya dibangkitkan. Kita antarkan ke rumah sakit, ke klinik misalnya, kita biayai, maka itu suatu amal yang luar biasa. Dan ketika si sakit menjadi sehat, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sahabatku rahimakumullah, banyak juga di luaran sana anak-anak yang putus sekolah. Nah, ini tugasnya kita untuk berjuang. Hidup ini untuk berjuang, bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk tidur, bukan untuk bersantai-santaian, main, ngerumpi, dan sebagainya. Maka sahabatku rahimakumullah, kita tidak fanatik terhadap golongan. Kita membantu tidak mendengar, tidak melihat salah satu golongan tertentu. Bahkan kalau dia non-muslim sekalipun, kalau dia butuh perawatan, kita rawat. Bahkan yang dikatakan hewan misalnya, kalau hewan itu butuh dana untuk kesehatan, kita pun akan bisa melakukan program agar hewan-hewan yang hampir sakaratul maut misalnya, kita tolong dengan biaya umat, maka itu akan kebaikan. Siapa yang ingin disayangi oleh makhluk penduduk langit, maka sayangilah penduduk makhluk yang ada di bumi. Yang katanya hewan itu haram, najis misalnya, tetapi ketika dia butuh pertolongan, maka hentikan dulu najisnya, hentikan haramnya, karena dia butuh pertolongan. Ada babi misalnya, atau anjing misalnya, dia tertabrak mobil, darah bercucuran, maka ambillah anjing itu, angkatlah babi itu, kemudian kita rawat agar dia bisa hidup. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Kepada hewan saja harus begitu, kepada tumbuhan juga kita harus sayang, apalagi kepada manusia. Kita tidak melihat apakah manusia itu punya golongan A, golongan B, partai A, partai B. Sahabatku rahimakumullah, rumah pendidikan itu penting. Setelah rumah zakat, rumah infak, rumah sedekah. Di mana-mana juga ada rumah Al-Quran. Semua akan tumbuh rumah-rumah kebaikan. Maka sahabatku rahimakumullah, rumah pendidikan akan menghiasi bagaimana kita mentauhidkan orang-orang yang diambang kesyirikan. Amar ma'ruf nahi mungkar berasal dari pendidikan. Para mujahid berasal dari pendidikan. Para pejuang berasal dari pendidikan. Orang-orang sukses berasal dari pendidikan. Maka Allah menekankan, siapa yang membantu pendidikan, maka akan dimudahkan baginya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan sahabatku rahimakumullah, orang yang akan mengalir terus pahalanya walaupun dia sudah meninggal, selama hidupnya, man 'allama ilman, yaitu terus berkecimpung dalam pendidikan, mengamalkan ilmu.
Akhirnya sahabatku rahimakumullah, di sisa-sisa waktu ini, di sisa-sisa usia ini, tidak boleh kita berhenti. Teruslah berjuang, teruslah memohon kepada Allah agar terus kita dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.